nih. Ada satu sih yang nggak ikut in frame ya. Iya, yang si balita. ya, kecil. iya. Ini yang pertama, nah, namanya Raisa. Raisa. Ini yang kedua, Safia. Ini yang ketiga, Ayah. Ini saya anaknya perempuan. Semuanya. Empat-empatnya. Yang ini bukan. Dari tadi segmen satu nggak Tony katanya. Saya Tony Roji. Api dulu dong. Sekarang saya mau tanya sama Teh Lina, boleh ya Teh ya? Biasanya nih kita taunya Ahilman itu kalau di luar sebagai pendakwah itu kan sebagai ustadz yang selalu menenangkan hati banyak orang. Masya Allah di kajian hati itu udah banyak sekali ya Banyak ibu-ibu banget, yang ditenangin. ya. Termasuk Yang hadir Mawar datang salah pengen satunya. curhat ya Iya. sama ayah. Nah, kalau di rumah Teh, Ahilman itu seperti apa sih sosoknya? Ayah yang seperti apa, suami yang seperti apa gitu. Ya sebenarnya sama aja sih ya. Maksudnya yang paling terlihat dari Ahilman itu nggak pernah ninggiin suara. Gitu. Iya. Jadi nggak pernah marah atau nggak pernah Nggak marah pernah, tapi marah tidak pernah, dengan nada tapi yang tinggi tidak ya. menaikkan suaranya. Gitu. Nadanya ya. Maksudnya yang marahnya Ahilman tuh nggak yang gitu ya. Iya. Tapi menghindar dan ya itu jadi nggak pernah ada teriakan tuh nggak coba bisa tanya deh ke anak-anak gitu ya yang sering ngomel sih mamahnya bundanya pasti Bundanya, gitu. ya. Tapi itu yang ya memang yang di luar dilihat orang di dalam pun Sama. ya begitu nggak pernah aku dengar nada tinggi gitu ya. Aku mau nanya sama Teteh nih. Kan memang kalau kita tahu di luaran ya, itu banyak banget disukai atau menjadi idola banyak ibu-ibu, bahkan wanita-wanita muda juga nih, ya kan? Teh, perasaannya ada rasa takut nggak sih Teh? Misalnya ada sosok wanita yang nekat misal ini mah contoh ya, tiba-tiba mendekati AA gitu, ada rasa takut nggak sih Teh melepas AA keluar terus bertemu dengan banyak wanita di luar Teh? Takut enggak ya? Duh, enggak kan? Enggak sih, enggak. Maksudnya kan ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Dari awal mendampingi Ahilman ya sudah tahu bahwa ya beliau nih ya seperti ini gitu. Dan qadarullahnya apa bahasanya ya? Apa? Yang Ahilman bawakan itu cocok di telinga perempuan. Iya betul. Ya, ada kan ustadz yang jamaahnya banyak laki-laki Iya, gitu ya. iya, Nah ini iya. qadarullahnya Ahilman ini banyaknya Disukainya sama nyampainya ke orang, perempuan gitu kan. Jadi memang satu saya menganggap ini adalah konsekuensi dari menjadi pendamping seorang Ahilman begitu. Yang kedua ya pasti harus percaya dong gitu, ngasih kepercayaan gitu. Karena kalau makin kita ketakutan ya makin menggerogoti aja sih ya ke hati gitu loh. Maksudnya kan yang Ahilman kan dari mulai keluar rumah itu niatnya untuk kebaikan gitu ya. Kalau kita curigain terus juga ya gimana bisa dengan tenang menjalaninya gitu. Jadi kadang orang juga bilang, Teh ikutin, dampingin terus gitu kan. Cuman kan memang kita juga selain sebagai istri kan juga sebagai ibu punya amanah anak-anak yang harus dijaga gitu. Jadi kalau untuk ngikutin Ahilman terus rasanya nggak adil buat anak-anak nggak juga tega ya. juga gitu ya ke anak-anak gitu. Jadi Bismillah Insya Allah banyak yang jagain Ahilman. Tadi kan kita udah nanya sama Teh Lina, sekarang mau nanya sama Kakak Raisa, boleh ya? Punya anak lihat nih. Boleh ya? Iya. Nah, Kakak Raisa, kan ayah itu seorang pendakwah ketika di luar rumah. Nah, Kakak Raisa perasaannya seperti apa sih? Punya seorang ayah yang di luar sana itu sebagai seorang pendakwah. Terus apakah mungkin nih Kakak Raisa kan usianya sudah 11 tahun ya ayah? Iya. Ya sudah 11 tahun. Ada nggak keinginan untuk ngikutin jejaknya ayah? Jadi pendakwah. Jadi pendakwah juga gitu. Enggak sih, tapi kalau bangga mah bangga aja. Bangga ya, Masya Allah. Biasanya suka ngomong nggak sama teman-teman atau mungkin teman-teman Tahu ada nggak? yang tahu Ayah nggak aku gitu? loh. Ayah, Ustadz Ilman ayah anaknya anaknya gitu. ya gitu. Kalau tahu kayaknya iya, tapi aku nggak pernah bilang. Oh, nggak pernah bilang. Kakak Raisa, tante dengar katanya mau mondok ya Insya Allah ya? Iya. Oh,
Oh, masuk pesantren. Sekarang kelas berapa? Kelas 6 Kelas 6. Oh, berarti nanti setelah lulus kelas 6 ini insya Allah akan mondok. Mau di mana? di Malang. Di Malang. Oh, Masya Allah. Bisa dong, Ustaz? Bisa. Bisa? Iya. Waduh. Gimana tuh, itu? Ya, ditanya berat pasti berat ya. Tapi kan untuk masa depan anak ya nggak harus jadi khawatir gitu. Saya sering bilang gini, nggak apa-apa kita pisah sementara di dunia, tapi nanti kumpul lagi di surga gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan dan kita korbankan itu pasti Allah juga lihat kan. Inna idzomal jazai ma'a idzomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya pengorbanan. Makin berat pengorbanannya, insya Allah juga makin besar kebaikan yang Allah siapkan. Jelas berat ya. nih. Udah anak pertama, perempuan, jauh juga kan gitu. Tapi alhamdulillah anaknya mau. Itu sih yang pertama ya, yang harus disyukuri gitu ya. Banyak mungkin orang tuanya aja yang semangat nih, tapi anaknya Sebenarnya nggak pengen nolak gitu, gitu ya. Nah ini makanya pas teteh bilang mau nggak di sini, mau. Oh ya sudah, Bismillah gitu. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan juga prosesnya gitu ya. Ambil sambil menikmati ya. Boleh. Pengen tahu dong sebelum kita kan semua tahu ya perjalanan Aa nih sekarang sudah menjadi orang yang sangat dikenal. Apalagi di kalangan ibu-ibu gitu ya. Tapi pengen tahu sih ya, sebenarnya perjalanan awal karirnya Ahilman sebelum menjadi seperti sekarang itu apa, A? Pengen tahu loh, A. Apa kayak Inyong gali kubur? Nah, itu dia. Ya kan? Saya bukan gali, emang dikubur. Kalau boleh sedikit flashback ke masa lalu ya. Nggak pernah nyangka sih sampai Allah kasih kesempatan seperti ini. Sebagaimana yang mungkin banyak orang tahu, Ahilman kan sejak kecil anak yatim ya. Ditinggal oleh ayah saat usia kecil. Kemudian tumbuh besar dengan keluarga yang sangat sederhana. Ibu saya tukang jualan di pasar. Terus keluarga besar kami juga bukan orang yang berada lah. Jauh-jauh dari Garut, kemudian sekarang bisa tinggal di Bogor dan di Jakarta. Tentu kalau ditanya apakah menyangka akan seperti ini, tidak pernah menyangka. Tapi dulu ibu saya yang sangat kuat memotivasi saya untuk bisa menjadi seperti ini. Kami sejak kecil kan banyak bertemu dengan kesusahan dalam hidup. Sebagai tukang dagang di pasar tentu punya hutang piutang. Terus kalau mau sekolah harus pinjam ke tetangga. Sampai suatu ketika ibu saya bilang gini, Hilman harus pinter sekolahnya. Biar nanti bisa ngangkat derajat keluarga. Hilman harus pinter, harus rajin belajarnya, nanti biar bisa merubah keadaan keluarga. Terus ibu saya bilang gini, Mama doain ya nanti jadi ustadz. Mama doain nanti jadi penceramah gitu. Itu doa. Dan sekarang apa yang ibu saya ucapkan, Allah izinkan untuk menjadi kenyataan. Walaupun kadang di hati yang paling dalam ada rasa sedihnya. Karena ibu saya belum sempat melihat saya ceramah di TV seperti hari ini. Jadi momen Idul Fitri yang paling menyedihkan bagi kami adalah ya sudah tak ada lagi orang tua bersama kami. Aku hari ini sebenarnya bawa hadiah spesial buat AA. Apa tuh? Iya, makanya nih. Tadi kan Inyong yang udah bawain, sekarang aku punya hadiah spesial buat AA. Masya Sebentar ya, AA. Masya Allah. Aku sudah kembali. Maaf ya, lama banget tunggunya. Maaf ya. Kan ceritanya lama. Ini ini adalah hadiah surprise buat Masya Allah. Ulang tahun. Kok tarik lagi sih tadi? Habis ngomong masa tetet ya kan? Nih ini surprise buat Masya AA. Allah. Mangga dibuka sekarang supaya kita tahu apa surprise-nya. Masya Silakan A. Allah. Silakan A. Masya Allah. Siapa ini? Nah, sini aku bantu.
Mungkin AA boleh ceritakan siapakah sosok di balik foto yang saya berikan itu? Silakan A. Silakan A. Masya Allah. Ini foto ayah ibu saya. Kalau boleh mengulang waktu, dan jika orang tua saya masih ada, mungkin di antara banyak orang yang akan bahagia hari ini adalah beliau berdua. Saya ditinggal ayah saya ketika kelas 2 SD. Dan ibu saya wafat ketika saya masuk SMA waktu itu. Kita 9 bersaudara. Jadi Ahilman tuh anak paling bungsu, anak ke-9. Dan jarak usia antara Ahilman dengan kakak itu bedanya hampir 7 tahun atau 8 tahun. Jadi waktu itu katanya orang tua saya tuh nggak nyangka akan punya anak lagi. Satu nggak ketahuan, yang kedua usianya sudah sepuh kan. Jadi nggak nyangka akan punya anak lagi. Ibu saya itu sosok yang luar biasa. Saya tidak pernah melihat beliau mengeluh dalam hidup. Tidak pernah melihat beliau terlihat susah dalam hidup. Saya masih ingat satu kali kita tuh mau bayar SPP sekolah. Ibu saya tuh lagi nggak punya uang. Terus dia bilang gini, "Iman, anterin mama yuk, pinjem sama tetangga." Berangkatlah kita ke sana. Di sana bukannya dapat pinjaman, tapi malah dapat hinaan. Bu, kalau miskin, jangan mimpi anak bisa sekolah. Kalau susah mah nggak usah bermimpilah anak bisa sekolah. Saya sakit waktu itu dengan perkataan yang dilontarkan. Tapi ibu saya bilang begini, "Maaf ya kalau kita ngerepotin. Doain aja. Semoga nanti kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik." Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap dada saya. Kata ibu saya, "Nak, mulai hari ini jangan pernah berharap ke manusia. Mulai hari ini jangan pernah minta sama manusia." Ibu saya punya gelang dari ayah saya. Kata ibu saya, "Nanti kita jual aja gelang ini ya, buat bayar SPP." Terus saya bilang ke ibu saya, "Nanti kalau Hilman sukses, Hilman ganti ya gelangnya. Lebih banyak, lebih baik." Kata ibu saya, "Nggak usah diganti, nggak apa-apa." "Ah, nggak, nanti diganti." Diusapin, dikuatin. Dijual lah itu gelang. Akhirnya saya bisa bayar SPP, bisa sekolah, lulus. Sekarang mungkin saya bisa beli gelang itu. Tapi tangan ibu saya udah nggak bisa lagi saya genggam seperti biasa. Mungkin kalau waktu bisa berulang, kita bisa berharap ketemu lagi dengan orang tua saya. Jadi kalau hari ini ada yang bertanya, "Ustadz, kenapa mau jadi penceramah? Kenapa mau berdakwah?" Alasannya, ini maunya orang tua saya. Dan saya berharap dari ceramah saya jadi hadiah terindah untuk beliau berdua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.